Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita dapat jumpa lagi. Kita bertemu lagi di channel catatan penghulu ini. Insya Allah pada kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara mengajukan isbat nikah di pengadilan agama, teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, kita langsung saja simak videonya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita masuk saja. Apa sih syarat-syarat maupun langkah-langkah atau dokumen yang diperlukan dalam rangka mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama itu, teman-teman. Namun sebelum kita memasuki tentang syarat-syarat dan langkah-langkah mengajukan pernikahan atau mengajukan isbat nikah itu, teman-teman, kita tentu patut untuk mengetahui apa sih sesungguhnya arti daripada isbat nikah itu atau pengesahan nikah itu. Isbat nikah itu sesungguhnya adalah merupakan upaya permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama untuk dinyatakan sah pernikahannya dan memiliki kekuatan hukum. Jadi yang dimaksud di sini, teman-teman, adalah ketika kita melakukan pernikahan tidak tercatat di KUA maupun di catatan sipil, maka otomatis tidak mempunyai buku nikah. Ya, dengan kondisi seperti ini, maka siapa saja yang pernikahannya belum tercatat atau tidak mempunyai buku nikah, maka dapat mengajukan isbat nikah agar supaya pernikahannya dinyatakan sah sesuai dengan hukum. Jadi kalau seandainya sudah dinyatakan sah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, maka otomatis akan mendapatkan bukti pernikahannya atau berupa buku nikah. Kemudian syarat-syarat apa atau dokumen apa yang diperlukan dalam rangka mengajukan isbat nikah itu, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, harus membuat surat pengantar dari kelurahan atau meminta surat pengantar dari kelurahan. Yang pertama, itu biasanya surat pengantarnya itu dalam bentuk model PM1. Dengan surat pengantar dari kelurahan ini atau model PM1 ini adalah merupakan surat pengantar dalam rangka kita memproses ke KUA. Memproses ke KUA. Jadi setelah mendapatkan surat pengantar dari kelurahan, maka kita ke KUA. Untuk apa ke KUA? Untuk meminta surat keterangan bahwa pernikahan kita itu tidak tercatat. Jadi pengadilan agama membutuhkan surat keterangan dari KUA bahwa pernikahan kita itu tidak tercatat. Sehingga begitu kita datang ke pengadilan agama dengan surat keterangan dari KUA yang menyatakan bahwa pernikahan kita tidak tercatat, sehingga insya Allah prosesnya akan dipermudah. Yang ketiga adalah fotokopi KTP suami maupun istri, teman-teman. Yang selanjutnya, teman-teman, siapa saja sih yang dapat mengajukan isbat nikah itu? Pertama adalah suami, yang kedua istri, yang ketiga adalah anak,
Yang keempat adalah orang tua atau wali nikah. Jadi teman-teman, ya kalau suami masih ada, istri masih ada, maka pasangan itulah yang berhak untuk mengajukan isbat nikah itu. Kalau seandainya salah satu ya dari pasangan itu, baik suami maupun istri, telah meninggal dunia, ya maka salah satu pasangan yang masih hidup itu yang dapat atau bisa melakukan upaya pengajuan isbat nikah ke pengadilan agama. Jadi kalau suami sudah meninggal, maka istri boleh atau bisa untuk mengajukan isbat nikah. Kalau suami atau kalau istri meninggal, maka suami boleh atau dapat mengajukan isbat nikah. Itulah kira-kira teman-teman. Atau kalau seandainya suami istri itu juga telah meninggal, diperlukan adanya sebuah kepastian hukum bahwa suami dan istri itu adalah memang betul telah berkeluarga secara sah, secara agama, maka boleh anak juga melakukan atau mengajukan isbat nikah pernikahan orang tuanya ke pengadilan agama. Ya, jadi anak juga dapat melakukan upaya pengajuan isbat nikah orang tuanya ke pengadilan agama. Yang terakhir adalah orang tua atau wali nikah. Jadi kalau seandainya 1, 2, dan 3 tidak ada, maka orang tua atau wali nikah juga bisa dapat melakukan upaya pengajuan isbat nikah itu teman-teman. Teman-teman, tentu kita bertanya, apa sih manfaatnya isbat nikah itu? Jadi isbat nikah itu yang pertama adalah untuk penyelesaian perceraian. Itu manfaat yang pertama. Di sini yang dimaksud penyelesaian perceraian itu adalah kalau seandainya ada suami istri yang melakukan pernikahannya tidak tercatat, tapi dalam kehidupan rumah tangganya mungkin ada masalah, kandas di tengah jalan, tetapi mau melakukan upaya pengajuan perceraian ke pengadilan agama, tidak mempunyai bukti pernikahannya karena memang tidak punya buku nikah. Nah, ini dapat dilakukan upaya perceraiannya melalui pengajuan isbat nikah terlebih dahulu teman-teman. Jadi sebelum proses perceraian, maka ajukan dulu isbat nikah yang nikahnya itu tidak tercatat. Maka setelah nikahnya dinyatakan sah oleh pengadilan, maka proses selanjutnya adalah dilakukan upaya proses perceraian oleh pengadilan. Nah, jadi barangkali ada teman-teman yang nikahnya tidak tercatat, tetapi katakanlah hubungan rumah tangganya tidak berjalan mulus, ingin melakukan perceraian tanpa mempunyai buku nikah, maka mau tidak mau di pengadilan agama harus memproses terlebih dahulu isbat nikahnya. Yang kedua, teman-teman, ya untuk pernikahan teman-teman yang tidak mempunyai buku nikah, ya pernikahannya tidak tercatat, ya karena ya nikah syiri lah katakan begitu. Kalau istilah sehari-hari kita di masyarakat itu seringnya disebut nikah syiri. Ya, sesuai dengan perkembangan kehidupan berkeluarga tentu ya atas dasar kepentingan pengurusan administrasi kenegaraan, suami istri, anak-anak, untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran, untuk warisan dan lain sebagainya, maka diperlukan buku nikah, ya itu boleh untuk diajukan isbat nikah. Jadi barangkali ada teman-teman yang sampai sekarang pernikahannya berjalan baik, tidak ada masalah, tetapi belum mempunyai buku nikah, ya bisa upaya isbat nikah ke pengadilan agama, sehingga ya nanti setelah dinyatakan sah pernikahannya dan kemudian mendapatkan penetapan atau keputusan pengadilan agama bahwa pernikahannya sah, itu nanti dapat diproses di KUA
untuk pencatatan pernikahannya dan akan mendapatkan buku nikah. Yang ketiga, teman-teman, manfaat isbat nikah itu adalah untuk membuktikan ya adanya kepastian bahwa pernikahannya itu ya tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan tentang sah atau tidak sahnya pernikahan itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan syarat dan rukun pernikahannya. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang dulu pernikahannya ada keraguan terkait dengan syarat dan rukun pernikahannya, maka untuk memastikan bahwa pernikahannya itu sah sesuai dengan syariat, maka dapat juga dilakukan isbat nikah sehingga mendapatkan kepastian bahwa pernikahan teman-teman itu tidak ada masalah ya, secara agama, secara syariat, dan secara tentu syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan agama yang kita yakini, teman-teman. Yang selanjutnya, teman-teman, langkah-langkah apa saja sih yang perlu dilakukan untuk memproses pengajuan isbat nikah itu? Teman-teman, yang pertama adalah harus datang ke kantor pengadilan agama di wilayah kita. Jadi kalau di daerah itu di tingkat kabupaten. Jadi satu kabupaten itu biasanya satu pengadilan agama. Kalau di kota ya di tingkat kota. Jadi katakanlah Jakarta Pusat ya satu pengadilan, Jakarta Timur satu pengadilan agama. Pengadilan agama itu ya berada di setiap wilayah pemerintahan tingkat 2. Yang kedua, teman-teman harus mengisi surat permohonan isbat nikah. Nah, surat permohonan isbat nikah ini bisa juga ya dibuat di pengadilan agama, bisa juga ya kita buat sendiri. Ya, kalau kita punya kemampuan untuk membuat itu, ya silahkan dibuat sendiri. Kalau seandainya barangkali kita ada keraguan, ya terkait dengan pembuatan surat permohonan itu bisa juga dibuat di pengadilan agama. Yang ketiga, menandatangani formulir permohonan isbat nikah. Dan yang keempat, melampirkan surat-surat yang diperlukan, termasuk surat keterangan tidak tercatat pernikahannya dari KUA. Yang kelima, membayar biaya isbat nikah. Yang keenam adalah menghadiri sidang di pengadilan agama. Nanti ada panggilan, ya kita hadiri sidangnya, ya siapa saja yang diperlukan oleh pengadilan, ya, biasanya ya wali, saksi, ya, atau juga barangkali waktu nikahnya itu ada semacam catatan-catatan ya berupa apa namanya ya katakanlah pernyataan pernikahan yang ditandatangani oleh suami istri, wali, saksi, walaupun hanya berupa catatan yang bermaterai saja. Kalau ada silahkan dibawa itu di persidangan, sehingga itu akan lebih mempercepat proses isbat nikah itu, karena memang bukti-bukti yang memastikan bahwa memang pernikahannya terjadi dan sesuai dengan syariat. Tetapi biasanya pengadilan juga ya memanggil saksi, wali nikahnya siapa, sehingga dapat disimpulkan oleh pengadilan bahwa pernikahan teman-teman sekalian itu sah sesuai dengan syariat. Ya, setelah selesai sidang di pengadilan agama dan teman-teman mendapatkan katakanlah penetapan, ya, biasanya penetapan bukan keputusan. Kalau isbat nikah itu biasanya penetapan. Dengan isbat nikah itulah teman-teman mendatangi KUA, didaftarkan di KUA, sehingga nanti
KUA mencatat pernikahan teman-teman dan akan diproses pencatatan pernikahannya dan akan diterbitkan buku nikah oleh KUA. Di sini perlu kita ketahui teman-teman bahwa seringkali di KUA itu yang nikah siri itu ketika dia memerlukan buku nikah, upaya yang dilakukan itu nikah baru, nikah ulang katakan. Nah, kalau nikah siri atau nikah tidak tercatat itu kemudian ketika menginginkan buku nikah dilakukan dengan cara nikah ulang, maka pencatatan pernikahannya atau buku nikahnya itu tanggalnya adalah sesuai dengan nikah ulang itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Beda dengan isbat nikah. Kalau upaya kita yang dilakukan adalah isbat nikah, ketika kita sudah mendapatkan isbat nikah dari pengadilan agama, maka dengan isbat nikah itu kemudian kita proses di KUA, dicatatkan pernikahannya di KUA, tanggal buku nikahnya itu adalah berlaku surut, mundur. Nah, kapan itu tanggalnya? Adalah tanggal pada waktu teman-teman menikah secara tidak tercatat. Ya, jadi itulah bedanya. Sehingga ketika teman-teman sudah punya anak, maka dengan isbat nikah itu anak itu adalah sudah masuk atau tercover dalam buku nikah. Ya, jadi umur anak itu lebih muda atau buku nikah itu lebih tua tanggalnya dibandingkan dengan umur anak. Jadi otomatis anak itu sudah tercover di dalam buku nikah. Tetapi beda dengan nikah ulang. Nah, kalau kebetulan teman-teman ada pernikahannya yang tidak tercatat, kemudian pengen membuat buku nikah atau berkeinginan untuk membuat buku nikah dengan cara nikah ulang, maka anak yang sudah lahir itu tidak tercover oleh buku nikah itu. Jadi seolah-olah anak itu tidak merupakan bagian anak yang resmi dari pernikahan teman-teman. Gitu. Karena apa? Karena buku nikahnya adalah lebih muda dari umur anak. Nah, gitu. Itu bedanya teman-teman. Beda dengan isbat nikah. Kalau isbat nikah, tanggal buku nikahnya itu berlaku surut, mundur, yakni tanggalnya adalah tanggal pada waktu nikah sirinya itu. Saya kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, hadirallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.